Sama seperti perjanjian lama, demikian pula kitab suci perjanjian baru. Tidak sekali jadi ditulis. Apalagi dianggap diturunkan dari langit. Tidak sama sekali. Ya. Tidak dapat dikatakan bahwa semua penulis kitab suci mendengar suara Allah lalu mendiktekan. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Bahkan sebetulnya mereka penulis perjanjian baru, menulis surat-surat perjanjian baru, tidak sadar bahwa sedang menulis kitab suci. Jadi para penulis kitab suci perjanjian baru, sama seperti perjanjian lama, tidak pernah berpikir sedang menulis kitab suci. Tidak ada niatan membuat kitab suci, itu tidak ada. Karena bagi mereka umat perjanjian baru sudah punya kitab suci, Septuaginta. Kanon panjang, perjanjian lama kanon panjang. Jadi perjanjian lama yang kita miliki plus Deuterokanonika, itu kanon panjang. Sudah punya, mereka tidak berpikir punya kitab suci lagi. Gitu ya. Firman yang disampaikan Tuhan Yesus awal mulanya itu kan lisan. Tuhan menyampaikan firman itu lisan, tidak ada juru tulisnya. Namun di kemudian hari untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan orang yang percaya, karena tidak semua ikut Tuhan Yesus keliling kan. Ya. Selanjutnya para rasul dan murid-muridnya menulis untuk jemaat tersebut. Ya, apalagi itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, tidak ada Tuhan Yesus, muridnya menyebar. Misalnya jemaat di Antioquia, tidak ada kitab suci perjanjian baru loh. Lalu dia mendengar khotbah Yesus dari mana? Dia mendengar ajaran Tuhan dari mana? Nah, maka Paulus menulis, Petrus menulis, tak kirim surat untuk jemaat Korintus, untuk jemaat Efesus, Yohanes menulis untuk jemaat 7 jemaat di Wahyu. Tujuannya supaya jemaat di kota-kota itu bisa mengerti ajaran Tuhan Yesus. Tapi bukan Tuhan Yesus loh yang ngajar. Yang ngajar itu para rasul. Melanjutkan apa yang diberitakan Tuhan Yesus puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Pak, apanya masih bisa ingat ajarannya? Itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menanam firman yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hati murid-murid. Sehingga murid-murid bisa mengajar ulang. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak ngomong yang lain. Roh Kudus tidak pernah ngomong soal BMW, rumah mewah, ya, investasi ini, investasi itu. Roh Kudus tidak mikir itu. Fokusnya Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus, memberitakan kebenaran. Itu. Jadi Roh Kudus, ini tahun 0. Ini Tuhan Yesus mati di salib, berarti tahun 30. Karena Tuhan Yesus lahir tahun 4, -4. Ya, 4 Masehi kan -4. Ini 30. Ini tahun 70. Runtuhnya Yerusalem. Ini tahun 100. Ya. Masa kemesiasan, masa Tuhan Yesus mengajar, masa Tuhan Yesus hidup. Ini kan ini. Ya, ini masa Mesias, masa Yesus. Injil sinopsis yang menceritakan tentang kehidupan Yesus ini ditulis tahun 60 sampai 70-an kira-kira. Ya. 60 sampai 70 tahun lebih lah kira-kira. Ya. Ini
Injil ditulis. Sebelum Injil ditulis, kitab yang paling tua itu kitabnya Rasul Paulus. Ditulis sekitar tahun 40 sampai 50. Ya, jadi di sekitar sini. Ini 50. Tulisan Rasul Paulus ini di sekitar ini. Jadi Paulus menulis dulu. Sebelum Injil ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Paulus sudah mengajarkan tentang Yesus dulu. Ya, jadi Paulus menuliskan antara tahun 40 sampai tahun 65. 64. Perkiraannya 64 karena diperkirakan Paulus mati tahun 64 pada saat pemerintahan Nero. Ya, jadi sekitar ini. Sedangkan Yohanes menulisnya sekitar ini 90 sampai 102. Ini zaman Yohanes. Injil Yohanes 1 sampai 3 Yohanes sama Wahyu. Injil Yohanes Injil sinopsis, Injil sinopsis. Injil ditulis antara tahun 60 sampai 75 lah kira-kira, ya, lebih sedikit atau bahkan mungkin sebelum 70 gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu, tetapi saya percaya lebih dari 70. Kenapa? Karena ada peristiwa kehancuran Yerusalem, Matius 23 gitu ya. Jadi Injil sinopsis ini menceritakan apa yang dialami Yesus sekitar 30 tahun yang lalu. Gitu kan? Kan terakhir Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30 misalnya. Sedangkan ini terus tahun 60, berarti kan ada jeda 30 tahun. Gitu. Jadi Injil ini ditulis 30 tahun setelah kejadian. Makanya kalau Anda membaca antara Markus, Matius, Lukas, ada sedikit perbedaan dari kisah yang sama. Matius ngomong begini, Markus ngomong begitu. Ya. Bukan bertentangan ya, tetapi ada perbedaan. Ya diharap maklum karena pendengarnya berbeda. Oh, ya enggak, di zaman itu pendengarnya berbeda. Sehingga pada saat yang menulis ya berbeda juga, gitu ya. Pada saat Yesus berkhotbah, Petrus mendengar A. Matius mendengar A+. Kenapa Matius mendengarnya A+? Karena Matius itu seorang akunting. Dia pemungut cukai, terbiasa teliti. Jadi pada saat menulis Injil sinopsis, apa yang ditulis Markus itu lebih sederhana daripada apa yang ditulis Matius. Keren. Kalau orang nggak ngerti ini, kok beda ya, berarti tidak cocok, ini palsu. Itu bodoh. Kita harus kita harus membaca kitab suci, entah Matius, Markus, Lukas, itu juga dari sudut pandang atau dari ciri-ciri penulisnya. Markus itu penulis apa yang diajarkan Petrus. Jadi Markus itu muridnya, tanda kutip ya, bukan murid-murid yang maksudnya dari awal sampai akhir, tidak. Sempat belajar ikut Petrus, tapi juga sempat belajar ikut Paulus gitu loh. Jadi Markus itu menulis berdasar ajarannya Petrus. Petrus kan sederhana. Dia cari ikan. Lain sama Matius. Ngitung, debit kredit, berapa totalannya, koma-koma sennya pun ketahuan. Dia lebih teliti. Jadi pada saat nulis, Injilnya Markus lebih sederhana. Karena apa yang dikatakan Petrus yang dia tulis. Tapi kalau Matius, seorang akunting, seorang yang teliti, dia menulis lebih teliti. Gitu. Kalau Lukas, Pak,
Lukas itu seorang dokter, juga seorang yang cerdas. Dan dia meneliti untuk tulisan ini, dia tidak dengar langsung, tetapi meneliti. Lukas menulisnya juga sekitar tahun ini, sekitar tahun merah ini, tahun-tahun 60 sampai 70-an, ya. Berarti masih 30 tahun. Berarti saksi mata di tahun 30-an Lukas bisa menemui, oh di Galilea, sekarang siapa orang-orang tua di Galilea? Dia datang kepengen tahu, dulu Yesus ngomong apa? Gitu. Jemaat di Galilea, jemaat di Samaria yang sudah percaya Yesus, dia bisa datangi. Dia seorang peneliti, arkeolog, dia dokter. Dia nulis kitab Injil Lukas itu untuk temannya Theophilus. Jadi dia menuliskan dengan teliti. Termasuk Lukas ini temannya Rasul Paulus. Gitu. Ya. Jadi seperti ini. Tidak ada tulisan yang dihasilkan di zaman Yesus mengajar. Tidak ada tulisan. Bukan berarti tidak ada kitab ya. Bukan berarti tidak ada kitab, bukan berarti tidak ada tulisan, gitu ya. Jadi tidak ada kitab yang dihasilkan dari zamannya Tuhan Yesus, tidak ada. Semua ditulis di zaman ini. Itu kitab-kitab ditulis zaman ini. Antara 40 sampai 100 tahun. 60 tahun lengkap Injil, Perjanjian Baru, gitu ya. Tapi di zaman Yesus tidak ada kitab yang ditulis. Tetapi bukan berarti tidak ada tulisan. Tulisan oret-oretan, saya percaya Matius pasti punya. Yesus ngomong apa? Dia seorang pencatat kan, pembukuan kan, tulis. Dia ngomong apa? Tulis. Dia ngomong apa? Tulis. Nah, nanti di tahun 60 sampai 70 baru dia buat surat-suratnya sehingga orang bisa lebih memahami. Itu. Jadi jangan berpikir mistis ya. Injil diturunkan jeluduk jatuh dari langit, enggak ada yang seperti itu. Semua hasil karya manusia. Pak, karya Roh Kudus. Nanti masing-masing karya manusia. Kesamaan yang bisa membentuk iman yang sama itu inspirasi Roh Kudus. Kok bisa sama ya? Enggak janjian loh mereka buat tulisan itu. Tapi mereka mendengar dari guru yang satu. Roh Kudus menginspirasi tulisan mereka sehingga bisa sepaham meskipun tidak kembar. Yang satu nulis A, yang satu nulis A+. Yang satu nulis A+2. Yang satu nulis A-1. Bisa, tapi tetap A. Itu maksudnya. Ya. Jadi dengan seperti ini, saya harap Bapak Ibu semua bisa membaca Alkitab dengan benar. Ya, itu tulisan untuk jemaat mula-mula, bukan untuk kita. Jadi kita harus tahu maksudnya Paulus nulis ini untuk jemaat Roma apa? Yang dialami jemaat Roma apa? Yang dialami jemaat mula-mula pada saat Yesus menginjil apa? Masalahnya apa? Kenapa dia ngomong berbahagialah kamu yang miskin? Nah, itu harus tahu. Enggak langsung ngomong kita, enggak. Ya. Injil adalah kata dari bahasa Arab. Berasal dari Injil berasal dari kata bahasa Arab. Asalnya berasal dari kata Yunani euangelion. Artinya baik, angelion kabar atau pesan. Sehingga digabung memiliki arti kata kabar baik. Jadi Injil dalam bahasa Arab ya yang diserap oleh bahasa Indonesia itu artinya kabar baik. Dalam Latin disebut evangelium. Berarti kitab Injil berarti kitab yang berisi kabar baik, yaitu tentang anak Allah yang menjadi utusan Allah, yang memberitakan tentang kerajaan Allah dan karya keselamatan. Itu Injil. Kabar baik. Meskipun isinya kelihatannya mengenaskan, enggak baik. Tapi baiknya versi siapa? Versi Tuhan. Bukan versi manusia. Kalau bagi manusia, Injil enggak kelihatan baik. Injil kelihatan baik
jika dipahami salah. Yesus Pak yang anak Allah rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Nah itu jadi kelihatannya baik. Baik bagi yang salah menerjemahkan, mentafsirkan. Tetapi kalau tafsiran yang benar, Yesus ya yang adalah anak Allah rela jadi miskin supaya kita apa? Oleh kemiskinannya, oleh penderitaannya dia apa? Sembuh secara kodrat. Yesus jadi manusia supaya kita dengan kemanusiaannya itu kita bisa menjadi ilahi. Ikutilah teladanku, ikutilah Yesus, hiduplah di dalam Yesus. Maksudnya apa? Kalau kamu hidup seperti Yesus hidup, kamu menjadi selamat, kamu berkodrat ilahi. Enggak ada urusan soal kekayaan. Zaman itu Tuhan Yesus tidak ngomong soal kekayaan sama sekali. Ya. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, orang kaya sulit masuk surga. Kenapa? Karena umumnya orang kaya terikat pada kekayaannya. Bukan kita sekarang di zaman ini tidak boleh kaya. Boleh kaya. Tetapi jangan terikat. Yang membuat orang kaya sulit masuk surga, itu karena terikat sama kekayaannya. Merasa aman dengan kekayaannya. Enggak bergantung sama Tuhan. Hatinya pada kekayaannya, hatinya enggak pada Tuhan. Ini loh. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ngomong soal kekayaan, jadi kaya, tambah kaya, seperti janji-janji perjanjian lama, tidak. Arahnya Tuhan ke surga semua. Ya. Itu artinya kitab Injil. Kita baca yuk, 1 Korintus 9 ayat 12. 1 Korintus 9 ayat 12. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Injil Kristus, kabar baik Kristus, kabar baik yang diurapi, kabar baik orang yang diurapi. Kenapa disebut Injil Kristus? Karena ada Injil yang lain. Ya, karena ada Injil yang lain. Ada 4 kitab yang disebut Injil. Apakah ini disebut Injil? Bukan, ini Alkitab. Yang disebut Injil adalah 4 kitab di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil. Lainnya bukan Injil. Surat para rasul itu penjelasan tentang Injil. Tapi bukan Injil. Penjelasannya. Tafsirannya. Perjanjian lama bukan Injil. Perjanjian lama itu kitab Taurat, hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Torah, Neviim, Ketuvim. Tanakh. Ya. Ada juga Deuterokanonika, kanon kedua. Ya, perjanjian lama, surat-surat kitab-kitab perjanjian lama yang dianggap kanon, tetapi kedua, bukan kanon yang utama, bukan protokanon, tapi Deuterokanon. Gitu. Ya, jadi yang disebut Injil itu bukan ini. Yang disebut Injil 4 kitab ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut Irenaeus, seorang bapak gereja, hanya Injil-Injil inilah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya 4 itu ya. Tidak boleh ada yang ditambahkan atau dikurangi darinya. Seperti yang kunyatakan dan kubuktikan berkali-kali. Ya, ini tulisan Irenaeus, seorang bapak gereja, dalam bukunya Against Heresies. Jadi jangan percaya kalau ada Injil Thomas, Injil Barnabas.
Kitab-kitab ini ditulis pada masa setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes yang terakhir pada akhir abad pertama. Kenapa? Begini, jangankan orang dulu, ya, kita yang Alkitabnya lengkap, pada saat ngomong soal Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, atau anak Allah, masih ribut kan? Apalagi orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Murid Tuhan Yesus cuma 12, maksimal 70. Jemaatnya lebih banyak. Mereka mau dengar khotbah siapa? Sulit, bingung. Jadi pada saat kitab tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan sinopsis sudah beredar, itu masih bingung. Yesus ini sebetulnya siapa? Allah atau manusia? Ya. Nah, padahal sedangkan gitu ya, tahun 80 atau 90, 80 sampai 90, ini rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak ada semua. Sudah generasi kedua kebanyakan. Cuman tinggal Rasul Yohanes yang hidup. Dia digoreng tidak mempan. Iya, dicemplungin ke wajan panas dengan minyak, tidak mempan. Karena memang dia harus menerima wahyu dari Tuhan. Jadi pada tahun 90-an, di mana orang-orang mempertentangkan Yesus, kodrat Yesus, Yesus siapa, kan banyak orang Yahudi tidak percaya. Terjadi perdebatan teologis. Orang Kristen bingung, aslinya siapa Yesus? Aslinya siapa? Aku nyembah Bapak atau nyembah anak? Jangankan orang dulu, orang sekarang ada kadang-kadang bingung. Loh Pak, katanya nyembah Yesus. Kok Yesus ngajari nyembah Bapak? Kan bingung toh? Nah, kalau orang belajar sebetulnya enggak bingung. Alkitab sudah lengkap. Nah, tapi pada zaman itu kan enggak lengkap. Belum ada kitab perjanjian baru. Meskipun surat-surat ini ada, tapi kan menyebar. Surat Paulus ke Roma, ya ada di Roma. Yang di kota lain belum tentu dapat. Gitulah. Jadi bingung. Akhirnya jemaat-jemaat mengirim surat kepada satu-satunya murid yang tersisa. Siapa sih Yesus yang sebenarnya? Nah, makanya si Rasul Yohanes ini membuat penutup Injil Yohanes. Berbeda dengan Injil sinopsis. Kalau Injil sinopsis ini tentang kisah hidup Yesus. Kalau Injil Yohanes itu secara teologis menjelaskan Yesus itu siapa. Kalau Injil sinopsis bagaimana hidup Yesus, tapi kalau Rasul Yohanes menulis Injilnya, siapa Yesus? Makanya dia ngomong kan, dalam Injil Yohanes, pada mulanya gitu, adalah firman bersama Allah, nah gitu kan. Pada mulanya Logos, lalu dia ngomong akulah terang, ego emi, akulah aku ucapanku lah roh dan kebenaran, roh dan kehidupan. Ini kan pernyataan-pernyataan untuk menyatakan siapa Yesus. Yesus sendiri menyatakan dirinya ego emi. Yesus sendiri menyatakan dirinya siapa? Roh dan hidup, menoen soen, nismahayim. Itu dijelaskan di dalam kitab Injil Yohanes. Kalau Injil sinopsis tidak menjelaskan itu. Injil sinopsis ngomong tentang kelahiran, pembaptisan, hidupnya sehari-hari, kematian, dan kebangkitan. Tapi kalau Yohanes bukan itu intinya, bukan hidup sehari-harinya intinya. Inti dari Yohanes adalah siapa dirinya. Klaim Yesus itu siapa? Supaya orang Yahudi tahun 90-an sampai lepas abad pertama jelas siapa Yesus. Tetapi dengan begini pun ya, dengan seperti ini pun masih banyak orang tidak mengerti. Ada yang berpikir Yesus Allah sendiri, tidak. Ada yang berpikir Yesus itu manusia biasa, juga tidak. Nah, disitulah pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya belajar kenapa? Supaya kita tahu sesembahan kita siapa, ya, pengantara kita siapa, gitu ya. Kita tidak bisa ke Allah langsung, tidak bisa. Allah itu transenden, tidak pernah menyatakan dirinya.
Nah, kita harus mengenal perantaranya ini. Gitu ya. Jadi Yesus ini perantaranya, bukan Allah sendiri. Dia disebut anak Allah karena dia dekat dengan Allah, sehakikat Allah yang diutus menemui manusia. Bukan Allah sendiri, bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan. Allah Bapa tidak terjangkau manusia dan tidak tersentuh. Yang kudus tidak bisa tersentuh dengan yang najis. Makanya Allah beri apa? Beri pengantara, beri utusan. Disebut anaknya sendiri. Kenapa? Karena sang anak ini pada mulanya bersama Allah sendiri gitu loh istilahnya. Tapi bukan Allah itu sendiri gitu loh. Yang turun ini bukan Allah Bapa, yang turun ini Allah Anak, Sang Firman. Yang ditugaskan menjelaskan. Kenapa Sang Firman yang turun? Karena memang harus berfirman, harus menjelaskan siapa Allah yang mengutusnya, itu maksudnya. Ya, ini Injil. Injil memuat tulisan-tulisan yang berasal dari lisan para murid dan jemaat yang berkembang setelah Pentakosta. Ya, jadi tulisan-tulisan ini berkembang setelah Pentakosta, 10, 20 tahun, 30 tahun setelah Pentakosta. Jelas tulisan itu sudah mengandung keterangan dan premis dari pencerita atau penulis kitab. Sudah ada premis. Jadi iman kita, ya kita ini tidak bisa mengenal Yesus secara langsung. Kenapa? Tidak pernah ketemu kan? Iman kita pada Yesus tergantung para murid. Ngerti maksudnya? Anda mengenal Yesus dari mana? Dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tulisan siapa? Tulisan murid. Yang kita pahami ini pemahamannya murid. Bukan langsung lihat langsung Yesus. Tidak pernah ketemu kok. Jadi hargai kitab suci. Dengan cara apa? Membacanya, merenungkannya. Iman kita pada Yesus tergantung pengalaman Paulus, tergantung pengalaman Yohanes, tergantung pengalaman Petrus, tergantung pengalaman Matius. Enggak tergantung pendeta zaman sekarang loh. Jadi kalau saya ngomong hal yang lain soal Yesus, jangan percaya. Anda harus percaya saya selama saya ngomong Yesus dari Alkitab. Kalau Yesus yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Saya enggak ketemu Yesus langsung. Pak, tapi kan ada Pak pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif untuk saya. Anda harus cari pengalaman subjektif sendiri. Anda jangan ikut-ikutan subjektivitas saya. Salah. Dan subjektivitas saya tidak boleh diajarkan menjadi sebuah pengajaran. Enggak boleh. Yang diakui itu pengajaran saksi mata pertama. Siapa? Ya murid-murid. Saksi mata kedua atau muridnya murid, itu saja sebetulnya dalam tanda kutip ya, perlu didalami, perlu dipertanyakan apakah benar ajarannya. Karena dengan gini ya, Anda kan sering kalau dalam permainan-permainan motivasi ya, orang pertama ngomong apa kepada orang kedua ngomong apa pada orang ketiga ngomong apa pada orang keempat, sampai nomor ke-10. Kabarnya sudah beda. Betul. Itu pengalaman fakta. Jadi kita kembali ke apa yang Tuhan Yesus jelaskan melalui murid-murid orang pertama. Ya, bukan orang yang lain. Jadi yang disebut pendeta seperti saya sebetulnya hanya gitu ya. Hanya berhak mengajarkan apa yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. Kalau Tuhan Yesus tidak ngajar A, jangan Anda percaya pada saat saya ngomong ngajar A. Gitu ya. Boleh Anda dengar tafsirannya, silahkan. Tetapi apakah betul tafsiran itu? Yang belum tentu. Jadi semua, kenapa saya hari Minggu saya eksegesis? Saya ngomong kitab ini, pasal ini, ayat ini sampai ini. Karena saya sedang mengkhotbahkan ulang apa yang dikhotbahkan
Yohanes, apa yang dikhotbahkan Paulus. Enggak ngarang gitu loh. Bukan nggak boleh ya khotbah tematik, tapi khotbah tematik itu sangat rawan penyimpangan. Kenapa? Karena gairah pembicaranya yang main. Gairah pembicaranya yang disampaikan. Tetapi kalau khotbah eksegesis, pasal ayatnya sudah jelas, Anda pembicara tidak bisa ngomong sembarangan. Anda punya Alkitab yang sama. Alkitab ngomong begini kok ngomong begini. Gitu loh. Kenapa saya eksegesis? Karena saya ingin yang Anda dengar itu firman Tuhan yang ditulis oleh saksi-saksi pertama, ajaran Tuhan Yesus langsung. Saya tidak berhak ngajar yang baru. Tidak berhak. Saya hanya berhak menyampaikan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus dan dituliskan oleh para rasul. Sudah. Sangat berbahaya kalau tematik disampaikan ternyata salah. Wah. Iya, doa dijawab Tuhan. Gitu ya. Kan ada. Lalu ambil doa Yabes, doa siapa? Emangnya Tuhan Yesus pernah ngajar doa Yabes? Meskipun itu dalam Alkitab, meskipun itu ada dalam Alkitab, perjanjian lama, tapi kalau tidak pernah disentuh Tuhan, jangan coba-coba mengajarkan. Belum tentu itu pesan untuk kita. Belum tentu. Itu pesan untuk Israel, betul, tapi belum tentu pesan untuk kita. Gitu loh. Makanya kita belajar benar-benar strict in konteks. Ya itulah namanya khotbah eksegesis. Bukan saya mau mengunggul-unggulkan ya. Anda baca di semua komentar teologi ya. Khotbah yang paling baik itu eksegesis. Kenapa? Dia membicarakan ulang, dia menyampaikan ulang apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Tidak lain-lain. Tidak tematik. Apalagi khotbah motivasi. Tidak ada kayak gitu itu. Tidak ada. Apa Tuhan Yesus pernah memotivasi? Ayo semangat, kamu pasti kaya, kamu pasti bisa dan pasti sukses. Pernah Tuhan Yesus ngomong gitu? Tidak pernah. Jadi kalau ada pendeta memotivasi kayak begitu di depan mimbar, ketahuilah itu bukan khotbah. Itu motivasi. Gitu loh ya. Semangat ketemu Tuhan, mau ketemu Tuhan, siap mati. Nah, itu motivasi yang benar kayak gitu. Iya. Katanya cinta Tuhan, tapi disuruh mati kok enggak mau. Nah, ya jadi sangat berbeda. Kalau eksegesis tidak bisa macam-macam. Anda langsung dikotak sama yang namanya pasal dan ayat. Ya. Oke. Injil berupa prosa, bukan sajak. Injil merupakan riwayat hidup. Ya. Injil menjelaskan masa lalu seseorang yang dipahami sebagai anak Allah. Seorang utusan yang memberitakan kerajaan Allah. Sejak kecil kita sudah diajarkan siapa Yesus. Sejak kecil kita sudah diajarkan siapa Yesus. Ini tidak masalah. Ya. Tetapi untuk memulai belajar yang benar dalam membaca Alkitab Injil, kita tidak semestinya memiliki praanggapan Yesus sehakikat Allah. Tidak boleh. Kita sudah diajar sejak kecil Tuhan Yesus adalah anak Allah, sehakikat Allah, betul? Silahkan punya premis itu, gitu ya, tidak apa-apa. Tetapi pada saat membaca kitab Injil, sebaiknya jangan punya praanggapan seperti itu, tanggalkan dulu. Oh Yesus Allah, taruhan dulu, jangan pakai itu dulu. Tidak kita buang, tapi taruh kotak dulu. Lalu mulailah membaca Injil, ya, seperti orang-orang zaman itu yang tidak tahu siapa yang lahir. Gitu loh. Anda tahu Yesus Tuhan, kan semuanya sudah komplit dalam Injil. Gitu ya. Sudah komplit. Oke, tidak masalah. Tetapi pada saat Anda mau belajar,
Anda harus taruh. Keyakinan Anda bahwa Yesus Tuhan itu taruh dulu. Keyakinan bahwa Yesus Allah taruh dulu. Tenggelamkan diri Anda seperti pemahaman orang-orang Yahudi saat itu yang tidak tahu siapa ini, siapa bayi yang lahir ini. Kenapa begitu? Supaya Anda tahu perjuangan Yesus menyatakan kemesiasannya. Supaya kita tahu bagaimana Yesus berjuang ya, membuat orang-orang percaya pemberitaannya. Ya, supaya kita bisa melihat krisis yang ada. Enggak lempeng-lempeng aja, oh Yesus berjalan di atas air, pantas wong Tuhan. Aneh ya, orang itu kok enggak percaya ya. Loh, kan orang itu zaman itu enggak tahu Yesus Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan naif gitu loh. Jangan merasa semua itu baik-baik saja. Kisah di Injil ini kan ditulis tahun segini. Tahun 60 sampai 70-an. Di mana orang sudah tahu Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tetapi kalau Anda membaca Injil, harusnya secara natural gitu ya. Mulailah dari zaman nggak ngerti apa-apa. Orang Yahudi aja nggak ngerti kok. Orang Majus tanya, ada rabi yang lahir, ada nabi, ada raja yang lahir. Di mana itu? Herodes dia bingung, nggak tahu. Dia tanya imam sama Farisi. Orang imam dan Farisi tahu. Mesias akan lahir di kota Daud. Oh, Bethlehem. Tetapi siapa yang mana yang lahir, yang mana bayinya, kan nggak tahu. Marah mereka ngomong, kalau sudah ketemu ngomong aku ya, kan gitu. Berarti kan mereka nggak tahu. Jadi pada saat Anda membaca kitab Injil, ya, kondisikan diri Anda seperti orang Ibrani, orang Yahudi zaman itu yang nggak ngerti. Sehingga pada saat Yesus menjelaskan ini, menjelaskan itu, orang nggak percaya, orang kudu ngamuk istilahnya. Orang Yahudi kan kudu ngamuk. Kamu menyebut dirimu anak Allah, kamu menyebut dirimu Allah. Wah, ambil cari batu sudah. Yesus ngacir, sembuh, langsung menghilang. Nah, Anda bisa menyelami itu. Oh, krisisnya begitu. Ya. Saya tidak ngomong seperti ini membelain orang Yahudi yang tidak percaya. Bukan, tetapi sulitnya orang percaya karena tidak masuk akal. Yang maha tinggi, yang tidak kelihatan jadi manusia. Tidak bisa dipercaya. Allah kok punya anak. Nah kan gitu. Zaman itu ya begitu. Aku bukan Allah, aku anak Allah. Kan Yesus ngomong gitu. Orang Yahudi menuduh Yesus mempersamakan dirinya dengan Allah. Yesus ngomong, aku bukan Allah, aku anak Allah. Meskipun lah kamu ngomong anak Allah, orang Yahudi gak gampang percaya, masuk Allah punya anak, kan begitu. Iya kan? Mereka tuh monoteis murni. Allah yang monoteis, Allah yang esa, ehad. Bagi mereka itu tunggal, nggak ada jamak. Punya anak dari mana? Siapa istrinya? Siapa bidannya? Kan begitu. Sama, orang zaman dulu berpikir seperti itu. Jangankan orang dulu, orang sekarang juga berpikir seperti itu. Gitu loh. Nggak mudah. Jadi pada saat Anda menempatkan Yesus di kitab Injil, tidak dipahami sebagai Allah, sehakikat Allah, Anda bisa melihat krisisnya. Begitu selesai baca kitab Injil, Anda tahu. Tuhan Yesus juga sudah ngomong kan, segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku. Berarti apa? Segala kuasa di dunia dia pegang. Nah, dia naik jadi raja. Dia kembali jadi raja, dia kembali jadi penguasa. Setelah 33 tahun, dia mengembara sebagai manusia. Kan gitu. Kalau tidak seperti ini, Anda bingung baca sinopsis. Anda akan melihat Yesus yang lain. Bukan Yesus yang manusia, tapi Yesus setengah dewa. Anda tidak akan mendapatkan teladan penderitaannya. Anda tidak akan mendapatkan teladan perjuangannya.
Seperti kebanyakan orang Kristen kan seperti itu. Enggak masalah kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja semesta alam. Enggak masalah karena memang demikianlah dia setelah naik ke surga. Sebelum naik ke surga, dari bayi sampai 33 tahun setengah, dia menjadi manusia. Ini harus dipahami dengan jelas. Sehingga segala pengorbanannya, segala perjuangannya bisa kita pahami dan bisa kita teladani. Kalau enggak gitu enggak mungkin kita meneladani Tuhan Yesus. Enggak langkah sempurna seperti Bapak sempurna. Ya gimana Bapak? Seperti Yesus. Lah gimana Yesus? Yesus juga Tuhan. Superman, tak tersentuh. Enggak bisa kita. Loh, akhirnya kita apa? Underestimate dulu. Down dulu. Padahal Tuhan suruh apa? Hiduplah di dalam aku. Ya. Rasul-rasul ngomong apa? Hiduplah seperti Kristus hidup. Lah gimana bisa hidup seperti Kristus? Oh, dia Tuhan. Dia bisa jalan di atas air, kita tidak. Kan gitu pikirannya kita langsung dah. Makanya kita harus belajar. Ya. Setelah kebangkitan Yesus, Thomas baru mengakui Yesus itu Allahnya. Sebelumnya tidak. Loh Pak, itu kan ngaku Tuhan. Iya, Tuhan itu Tuhan, bukan Tuhan dalam arti God. Ya. Setelah kebangkitan, Thomas mengakui Yesus sebagai Allahnya. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Kyrios, gitu ya. Ya Theos. Ya Tuhanku, ya majikanku, ya bosku, ya sesembahanku, ya yang maha tinggi. Baru. Sebelumnya enggak. Loh, itu Pak Petrus ngomong Yesus anak Allah yang hidup. Anda harus tahu anak Allah yang hidup dalam arti apa. Ya. Sebelum kebangkitan, kenaikan, murid-murid enggak tahu. Dan Anda harus ingat, ya, Allah yang dimaksud Allah, gini, premis masyarakat saat itu berbeda dengan sekarang. Kita ngomong Tuhan Yesus, kita tahu maksudnya dia majikan, dia Tuhan, Allah semesta alam. Tapi orang zaman dulu enggak berpikir seperti itu. Orang zaman Yesus hidup, yang disebut Allah itu adalah pencipta yang maha tinggi. Yang paling tinggi itu Allah. Ya. Tuhan itu ya Allah. Ya. Gini. Allah itu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Tetapi Tuhan belum tentu Allah. Meskipun Allah itu pasti Tuhan. Tuhan, kata-kata Tuhan, Kyrios, itu belum tentu Allah. Tetapi Allah itu pasti Tuhan. Karena kata Tuhan berasal dari kata tuan, Lord, majikan, bangsawan, juragan. Gan Linda itu berarti Lord Linda. Itu juragan gitu loh. Berarti Linda Tuhan, Pak. Tuan, bukan Tuhan. Tidak ada kata Tuhan. Sebelum tahun 900 tidak ada kata Tuhan. Itu kan terjemahannya orang Belanda yang untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuan segala Tuan. Tuan dari segala Tuan. Makanya disebut Tuhan. Itu huruf H di situ di bahasa Indonesia. Tuhan itu tekanan untuk ketokohan di atas tokoh-tokoh lainnya. Ketuanan di atas tuan-tuan lainnya, itu loh Tuhan. Belum tentu Allah. Sultan Agung Raja Jogja, Tuan. Gitu loh. Pangeran Charles, Tuan, Lord, Kyrios. Gitu ya. Jadi harus paham. Anak Allah, Huios Theos,
itu sebetulnya di zaman kuno ya, gelar raja sebagai wakil Allah. Belum tentu huios theos atau anak Allah dipahami Allah punya anak. Jangan loh. Kaisar Roma, Julius Caesar itu huios theos. Alexander the Great itu huios theos. Itu julukan, gelar. Kenapa raja disebut anak Allah? Karena dia punya kuasa. Karena dia punya kuasa. Mewakili Allah. Memerintah masyarakat. Dia ngomong kamu dihukum mati, kamu pasti mati. Pasti. Jadi masyarakat saat itu beranggapan yang bisa jadi raja itu turunan dewa. Gitu loh maksudnya. Raja-raja itu turunan dewa. Fir'aun turunan dewa matahari. Itu huios theos dalam bahasa Yunani. Gitu loh. Jangan dianggap anak Allah dalam arti Allah punya anak. Enggak seperti itu. Jadi anak Allah di situ disebut gelar raja sebagai wakil Allah. Belum tentu dianggap sehakikat. Ya. Kenapa Yesus disebut anak Allah saat itu? Karena dia anak Daud. Yang kelak kalau dia sebagai Mesias versi Yahudi, dia akan menggantikan Daud sebagai raja. Berarti dia mewakili Allah. Dia mewakili Allah memerintah bangsa itu, anak Allah. Gitu loh. Makanya pada saat tulisan Injil abad pertama, Yohanes itu mendefinisi ulang. Paulus itu mendefinisi ulang, anak Allah itu benar-benar anak Allah. Makanya pada saat gini, Petrus, menurut engkau siapakah aku? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah itu, setelah beberapa saat, Yesus marah. Enyah kau iblis. Kenapa? Karena konsep Petrus, Yesus ini anak Allah yang akan menjadi penerus Daud. Mengganti Raja Daud. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, penerus Daud. Itu loh maksudnya. Penerus Daud sebagai Raja Israel. Pada saat aku akan mati di kayu salib begini-begini. Petrus ngomong, jangan kiranya hal itu terjadi. Baru Yesus marah. Oh, maksudmu itu Mesias anak Allah yang hidup, ternyata sami mawon sama orang Yahudi yang lain. Makanya dia marah. Enyah kok iblis, apa yang kamu pikirkan bukan berasal dari Allah. Yesus sedang meluruskan konsep Mesias dari Petrus yang salah ini. Ya, gitu. Jadi semua itu, bayangkan kekacauan yang terjadi saat itu. Perubahan definisi-definisi dalam pikiran orang Yahudi. Dirombak total. Aku bukan raja tipe itu. Aku bukan raja versi itu. Kerajaanku di langit, kerajaanku di sorga. Aku anak Daud yang memerintah semesta dengan kekal. Bukan terbatas di Israel. Bukan dalam tempo beberapa tahun. Tidak, aku bukan Mesias versi itu. Jadi kalau engkau menyebut aku Mesias anak Allah, itu anak Allah yang sebenarnya, bukan gelar bagi raja. Gitu loh maksudnya. Ya mungkin Anda sulit sekarang menerima ini, tapi tidak apa-apa. Oke, lanjut. Istilah anak manusia, huios anthropos. Ini tokoh ilahi dalam kitab Daniel. Orang Yahudi tahu. Ya, orang Yahudi tahu. Jadi pada saat huios anthropos, anak manusia, Yesus selalu menyatakan dirinya anak manusia, itu sebetulnya mengajar murid-murid bahwa akulah tokoh yang dia ada di kitab Daniel. Gitu loh maksudnya. Dan aku akan jadi raja di semesta, di langit, bukan di bumi. Makanya pada saat ditarik menjadi raja atas dunia, menjadi raja atas Israel, gitu istilahnya, Tuhan Yesus tidak mau. Aku bukan huios theos versimu. Aku huios theos versi kitab Daniel. Anak Allah yang akan memerintah dunia, bukan di bumi ini. Ya.
Lalu istilah Mesias, Kristus, manusia yang diurapi sebagai raja, imam dan nabi. Versi siapa? Nah, itu juga ribut. Ngerti maksud saya ya? Jadi pada saat saya menyampaikan definisi Allah, definisi Tuhan, definisi anak Allah, anak manusia, Mesias, di zaman itu berbeda seperti yang kita pahami sekarang. Apa yang kita pahami sekarang sudah matang. Sudah clear. Tetapi di zaman itu, istilah-istilah ini masih membingungkan orang saat itu. Iki sopo sih aslinya gitu loh. Ya. Jadi dengan mengerti ini kita jangan terburu-buru. Terburu-buru punya premis dari ajaran yang lama. Bisa jadi salah. Banyak orang berpikir Yesus Allah itu sendiri. Bukan. Yesus itu anak Allah. Sehakikat Allah, betul. Karena dia anak Allah. Tapi bukan Allah Bapa. Dia utusannya, pengantara kita. Kalau ikut tradisi, gitu ya, ikut tradisi gereja-gereja Kristen khususnya, dianggap Yesus ya Allah, Allah ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus ya Allah, wolak-walik tahu mentah. Enggak seperti itu. Ya. Lanjut. Supaya kita mengerti pemahaman ini gitu ya, kita harus belajar. Ya. Dalam membaca Injil, kita hendaknya juga belajar memahami agama Yahudi dengan tradisinya. Budaya filsafat Yunani dengan pengaruhnya. Kenapa? Karena 300 tahun Israel Yahudi dijajah budaya Yunani. Mau tidak mau ada perpaduan, ada percampuran pola pikir, pola pandang. Ya. Yang ketiga, hendaknya kita juga memahami Septuaginta. Karena itulah Alkitab yang dipakai saat itu oleh para rasul. Para imam mungkin pakai yang Masoret, ya silahkan. Tetapi yang dipahami murid-murid Yesus adalah Septuaginta. Itulah ya. Jadi 3 hal itu saling mempengaruhi. Ini Yudaisme. Meskipun ya filsafat Yunani tidak bisa kita telan mentah-mentah, tetapi ada bercak-bercak gitu ya, pemikiran-pemikiran yang mirip dan itu mempengaruhi Yudaisme. Ya, ini filsafat Yunani. Kalau orang yang fanatik sama Yudaisme menolak ini. Enggak, perjanjian baru itu Yudaisme murni. Mana bisa mau Yudaisme murni 300 tahun dijajah Yunani kok. Gitu ya. Pemahaman Kristen ini lahirnya di sini. Ini Kristen. Ya, Yudaisme filsafat Yunani. Paling gampang Septuaginta. Itu kitab suci Ibrani tapi berbahasa Yunani. Mau enggak mau transliteral gitu ya. Menafsirkan, menulis ulang kitab suci dengan bahasa Yunani, pasti premis Yunani juga masuk. Gitu loh. Ini berdasar Septuaginta. Ya, enggak bisa tidak. Seberapa banyak? Nah, itu relatif nanti. Ya, jadi nanti di perjanjian baru saya juga akan berusaha menunjukkan bercak-bercak filsafat Yunaninya. Kemarin sudah pernah saya singgungkan sedikit. Filsafat Yunani berkata bahwa tubuh itu tenda, kemah bagi roh yang asli gitu. David sebenarnya itu kan roh, bukan tubuh. David yang sebenarnya itu roh. Yang Anda lihat sekarang ini,
tendanya. Gitu. Paulus juga pernah ngomong, betapa celakanya aku dalam kemah ini. Wah, itu kan filsafat. Itu kan filsafat Yunani yang dipakai. Nanti sambil jalan kita akan kupas. Gitu ya. Banyak gereja menutupi ini. Seolah-olah filsafat Yunani itu pasti salah. Seolah-olah kitab suci itu pasti Yudaisme murni. Tidak. Ya, sudah ada percampuran. Sudah ada saling mempengaruhi. Sejak dari pembuangan di Persia sudah terpengaruhi. Ya, gelap lawan terang, jahat lawan baik. Itu kan konsep Zoroaster. Konsep Ibrani murni, dari Allah keluar yang jahat dan yang baik. Tidak bertempur. Baik dan jahat dari Tuhan semua. Itu Ibrani murni. Kalau Kristen memahami ada terang melawan gelap, kalau hadir terang berarti gelap berlalu, itu sudah bukan murni Yahudi, itu pemikiran Persia. Itu loh, ya. Harus jujur. Kalau saya ngomong gini nanti kalau misalnya di-share gitu ya, itu pasti banyak yang ribut. Ya, saya minta tolong aja supaya komentarnya dikunci. Males ngurusin kayak gitu. Kenapa tidak mau jujur? Ya kita jujur-jujur aja. Kalau Anda belajar dengan benar, ada perbedaan konsep. Gitu. Maka Allah mengirim roh jahat kepada Saul. Betul? Kok Allah mengirim roh jahat? Ya memang iya, karena konsep zaman itu gitu ya, konsep Yudaisme atau agama Israel kuno berpikir dari Allah keluar apa yang baik dan yang jahat. Gitu loh. Oke, lanjut. Kelahiran Yesus tertulis dalam kitab-kitab Injil. Ada latar belakang agama Yahudi, ada latar belakang budaya Yunani, ada latar belakang kekuasaan pemerintah Romawi, Herodes Agung dan lain-lain. Ya, hal ini terjadi di Bethlehem sesuai nubuatan Nabi Mika. Ya, Mika 5 ayat 1. Di situ janji lahirnya seorang Mesias. Silakan baca, Pak. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, jadi orang-orang Majus yang tanya sama Herodes, di mana Raja Yahudi? Oh, Raja Yahudi yang mana? Dia tanya orang Farisi dan para imam yang ngerti kitab Taurat. Oh, di Bethlehem, di Efrata. Ya, itu dari tulisan kitab Mika ini, gitu lah. Lanjut. Kelahiran Yesus yang bukan karena hubungan suami istri menggenapi janji Allah atas lahirnya penyelamat dunia, penyelamat manusia dari kuasa dosa. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan kelahiran keturunan perempuan. Menunjuk ciri khusus lahirnya juru selamat dunia. Bukan keturunan ayah, tapi keturunan perempuan. Ayahnya tidak jelas. Ya, ini janji untuk juru selamat dunia. Kenapa disebut juru selamat dunia? Karena saat itu Abraham belum ada, betul? Yakub belum ada, Yehuda juga belum ada. Janji lahirnya orang yang akan mengalahkan iblis, ular, itu sebelum adanya Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Berarti janji ini adalah janji untuk seluruh umat manusia.
bukan hanya untuk orang Israel gitu. Oke, ini jelas sebetulnya. Dan ini dinyatakan sendiri oleh seorang rabi, ya, Jonathan ben Uziel dalam Targum Onkelos, gitu ya. Ada tulisannya, tapi bahasa Inggris, nggak usah dibaca dah. Nah, oke. Sebelum naik ke surga, pada saat awal pelayanannya, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas apa yang dijanjikan melalui kitab Yesaya. Ya, kita baca ya, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya, ini Yesus ngomong begini untuk menyatakan dirinya. Langsung heboh orang Yahudi saat itu. Kok berani dia menggenapi, memenuhi apa yang dijanjikan Yesaya 61 ayat 1. Itu kan Yesaya 61 ayat 1 yang dibaca Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, gitu ya. Roh Tuhan ada padaku. Tuhan itu kalau dalam Ibraninya kan Adonai. Kyrios itu Adonai dalam bahasa Ibrani. Untuk menggantikan YHWH. YHWH kan tidak boleh disebut. Jadi disebut, dipakai kata Adonai, Tuhan. Jadi roh Yahweh ada padaku. Sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Gitu ya. Jadi Yesus itu utusan. Seperti Yesus berdoa kepada Bapaknya, seperti namamu yang kau berikan padaku. Nama siapa yang kau berikan padaku? Nama Yahweh, tidak ada nama lain. Jadi otoritas ilahi ada dalam dirinya. Otoritas Bapaknya ada pada Yesus. Bukan Bapak itu sendiri yang turun, otoritas Bapaknya. Namamu yang kau berikan padaku, itu jelas. Ya. Sebelum naik ke surga tahun 30, Yesus jelas berpesan, jadikan segala bangsa murid. Jadikan segala bangsa muridku. Kesempatan menjadi murid telah dibuka lebar, telah diberikan kepada semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Menjadi murid berarti siap dididik, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi murid berarti dididik menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa sih? Pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Allah, imamat yang rajani, imam-imam kerajaan. Di mana kerajaannya? Kita baca Yohanes 18 ayat 36. Jadi panggilan Kristen itu panggilan untuk menjadi imam-imam kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Apakah di Yerusalem yang sekarang? Bukan. Baca Yohanes 18 ayat 36. Silakan. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas. Bukan dari sini. Bukan dari dunia inilah ngomong piye maneh. Mau ngomong seperti apa lagi? Jadi panggilan Kristen adalah panggilan menjadi imamat yang rajani. Di mana? Di kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana? Bukan di bumi ini, gitu loh. Ada di dunia lain. Itulah kabar baik. Anda semua itu dipanggil menjadi imamat yang rajani. Mau enggak? Tergantung kita siap dididik apa enggak. Jelas bukan gini. Itu bukan tafsirannya Pak Eras, itu bukan tafsiran saya apalagi ya. Itu sudah jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, Galatia 4 ayat 26. Ayo.
Galatia 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ayat 27. Ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Sorry. Berarti ayat 25-nya. Ayat 25 dan ayat 26, Pak. Dibaca ulang, Pak. Galatia 4 ayat 25 dan 26. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Yerusalem surgawi. Yerusalem yang di langit. Bukan yang di bumi. Kalau yang di bumi itu Hagar. Ibu kita tuh yang ada di langit. Nah, kurang jelas gimana. Tapi orang masih berpikir berdirinya kerajaan Allah di bumi ini. Aneh kan? Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Jelas, turun dari langit. Turun dari surga itu kan turun dari langit. Nah, kok orang masih berharap ada kerajaan Allah di bumi? Tuhan Yesus mengajarkan, biasakan dirimu dengan pemerintahan Allah di bumi. Itu betul, supaya kita terbiasa taat pada Allah di sorga. Itu betul. Tetapi bukan berarti secara fisik Yerusalem itu ada di bumi. Enggak, sorga. Kerajaanku bukan dari dunia ini, jelas banget. Aku datang menjemput kamu, jelas banget. Tuhan Yesus tidak ngomong, aku datang mendirikan kerajaanku. Tidak, aku datang menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Tuhan Yesus tidak ngomong supaya di mana kamu ada, aku berada. Enggak loh. Supaya di mana aku ada, kamu berada. Jelas, arahnya mengubah paradigma orang yang earthly, duniawi, bumi itu untuk berpindah ke planet lain, berpindah ke langit itu enggak mudah. Dipikir apa? Apa namanya? Apa? Utopis. Apa? Orang kok percaya kayak alien-alienan, istilahnya kan seperti itu. Tidak mudah orang memahami ini. Padahal jelas Tuhan Yesus mengatakan, kita diajak ke kerajaan Allah, ke surga itu ke langit maksudnya. Ouranos, Samayim, itu diterjemahkan langit. Kata-kata surga itu kan bahasa serapan dari agama lain. Agama yang di India itu. Sebetulnya tidak ada kata surga. Langit ya langit. Samayim itu langit. Ouranos itu langit. Surga, nirwana, itu mirip-mirip. Itu bukan bahasa kita sebetulnya. Itu bahasa serapan. Ya. Kalau kita mau harafiah, Ouranos itu surga, Ouranos itu langit. Kerajaan Allah turun dari langit, gitu loh maksudnya. Muncul dari langit. Nah, gitu loh. Sedangkan bumi ini sendiri akan dibakar api. Oke? Jadi inilah isi Injil. Sudah saya jelaskan ya, mulai dibuatnya, mulai ditulisnya, cara memahaminya, dan apa isinya sudah saya jelaskan. Jadi minggu depan kita mulai belajar kitab Markus, lalu Matius, lalu Lukas. Baru masuk nanti, baru Matius, Markus, Lukas, baru nanti masuk ke perjanjian baru. Yang lain maksudnya, perjanjian baru yang lain, kitab-kitab Yakobus, kitab-kitab Paulus itu masuk. Nah, Yohanes itu terakhir, ya, seperti urutan tadi, Yohanes itu menjelaskan. Kalau Anda terbiasa mendengarkan eksegesis hari Minggu, kitab Yohanes, nanti endingnya kita tahu, oh gini toh, itu lebih mudah. Karena kita sudah DCE gitu loh.
mendahului memahami kitab Yohanes. Oke, saya pikir sampai di sini.